Nah, setelah part 1 nih, kita telah kisahkan daftar momen epic yang terjadi di kisah Boruto menuju time skip-nya ini. Di sana memang banyak sekali duel sengit kan, pertempuran Momoshiki itu dan juga dengan para Kage, Jigen, Naruto yang juga mengamuk itu nih, bahkan ledakan Sagemude Mitsuki telah kita jelaskan. Nah, kita tahu dalam epic momen itu Borushiki sendiri juga mengawali bagaimana ia memporak-porandakan anggota Kara. Selain itu, kemunculan Kaguya, Jigen, dan Ishiki menjadi antitesis tersendiri untuk para shinobinya. Dan di part pertama ini kita tutup dengan Kashin Koji yang tumbang di tangan Ishiki. Lalu bagaimana nih part keduanya ini yang lebih gila lagi nih, karena full berhubungan dengan Otsutsuki Ishiki pula. Dan ledakan Baryon itu juga berada di sini teman-teman. Dan seperti yang kita bilang tadi nih, ini akan menyimpan satu plot twist besar yang berhubungan dengan God of Otsutsuki. Nah, momen dimana Kurama juga akan lenyap dari Jinchurikinya. Setelah ini bersiaplah menyambut hari dimana Boruto itu meninggalkan desa, lalu dia kembali lebih kuat lagi, seperti seorang Uchiha layaknya Itachi dan juga Sasuke. Boruto to Blue Vortex. Oke, let's go, kita mulai. Hai nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai momen epic battle badass Otsutsuki dan plot twist terbesar Boruto hingga alur time skip-nya to Blue Vortex part keduanya. Oke, kita langsung lanjutkan dari poin ke-7 ya, karena seperti yang kita bilang kemarin akan ada 12 poin momen epics nih. Jadi jangan lupa untuk tonton sampai akhir dan juga kita langsung aja ya. Ke-7, epic momen Baryon Mode. Nah, lihatlah itu teman-teman, setelah pertarungan Ishiki bersama Naruto Sasuke itu, mereka dihadapan masalah sulit. Sasuke sekarat nih, Naruto ketimbun balok kubus Daikoku Ten, sementara Boruto remuk badannya. Duel yang benar-benar tak seimbang. Tetapi tiba-tiba Kurama meyakinkan Naruto nih, "Apa kau siap mati Naruto? Itu adalah satu teknik yang bisa dicoba, tetapi resikonya adalah nyawamu sendiri." Dan dialah jawabannya nih. Dia berkata, "Aku adalah Hokage Kurama." Ah, tidak. Bahkan semenjak aku ingin menjadi Hokage, aku sudah tahu resikonya. Aku harus melindungi wargaku. Dan bam, lihatlah Naruto meledak meluncur dengan cahaya merah itu mengarah ke Ishiki. Perubahan spektakuler yang pernah ada. Itu adalah reaksi inti atom fusi nuklir. Kemampuan ini dikenal sebagai Baryon Mode. Dan hasilnya itu, wah, badas fantastis banget sih kala itu. Setelah itu pertempuran itu serasa lebih sengit nih. Ishiki berkali-kali terkena serangan telak. Bahkan Sasuke tak menyangka Naruto punya kekuatan sehebat ini. Dalam pertempuran itu Kurama selalu mengingatkannya nih bahwa teknik ini sebagai bahan baku cakraku dan cakramu dikonsumsi. Cukup pukul saja dan waktu nyawanya itu akan segera berkurang. Kurama ini benar-benar memandu Naruto nih. Bahkan Ishiki saja itu serasa dibuat main-main. Kekuatan yang sulit dipercaya. Bahkan boga mentah berkali-kali itu dilakukan oleh Naruto. Nah, kehebatan Baryon bahkan membuat Ishiki saja itu paniknya bukan main kala itu teman-teman. Namun tetap saja mode ini tuh resikonya besar banget. Kita lanjut ya. Berikutnya ke-8, akhir kekalahan dari Ishiki. Ya, setelah Mon masih punya sedikit keberuntungan nih, Ishiki itu sebelumnya berhasil menyeret Kawaki karena terhubung dengan tangan buatan dari milik Naruto sendiri. Lihatlah itu nih, waktu Ishiki yang berkurang drastis karena Baryon Mode. Di sana itu ada adu kejar-kejaran antara Ishiki dan juga Kawaki nih teman-teman. Masalahnya itu adalah bahwa Ishiki ini akan gugur di sini nih nanti. Sasuke benteng terakhir dalam upaya menggagalkan itu nih. Kawaki berlari sambil meledakkan bom asap itu. Ishiki yang tambah panik, dia terbang sambil berteriak-teriak. Bahkan nih, saking paniknya Ishiki ini menembakkan ribuan besi hitam itu untuk menghancurkan penghalang bebatuan itu. Sampai detik paling krusialnya, misalkan beberapa detik saja, Ishiki itu merujak Naruto dari atas ketinggian itu. Dia memberikan ultimatum dalam 20 detik, keluarlah kau Kawaki. Itulah yang dia katakan nih. Hitung mundur telah terjadi dan kepanikan nafas Kawaki tersengal di sana. Akhirnya dia terpaksa muncul. Namun di sini ada plot twist yang menarik teman-teman. Kawaki itu berdiri di sana sambil membawa tangan buatan Naruto itu. Lalu Ishiki itu cepat mendekapnya dan akhirnya memberikan karmanya lagi pada sang Wada. Lihatlah itu nih, Ishiki yang dikira menang itu, dia tertawa dan melihat tubuhnya pada runtuh. Namun plot twistnya itu terjadi di sini teman-teman. Karma yang diberikannya tadi itu menghilang. Lah, kok bisa nih? Ya bisa teman-teman, karena Kawaki itu hanya menggunakan Bunshin. Lihatlah kepanikan Ishiki yang tubuhnya udah hancur kala itu. Panik sekali lagi nih karena dikelabui oleh sang wadanya sendiri. Lalu Kawaki yang asli barulah muncul dari atas sana. Ya asli sih, momen itu keren banget dan sebuah plot twist yang mengesankan dengan menggunakan Kage Bunshin no Jutsu.
Sambil melompat itu dia menginjaknya dan juga membalaskan apa yang Ishiki lakukan pada Naruto nih. Akhir riwayatmu Ishiki. Nah lanjut nih momen epic berikutnya yang ke-9, kepergian Kurama dengan kehebohan Borushiki. Ya awalnya nih Borushiki itu sempat mengacau ketika Ishiki itu sudah gugur teman-teman. Dia bahkan merusak Rinnegan Sasuke. Cuma masalahnya itu sudah beres lepas Boruto itu memiliki tekad besar dan mematahkan tanduk itu. Naruto yang sudah senang itu lantas ia tertidur lemas dan terbangun di dalam dimensi mimpi. Di sanalah Kurama menyapanya. Woi, sebelah sini Naruto. Sepertinya ini sudah saatnya mengucapkan kata perpisahan. Sampai di sini Naruto masih tak sadar nih, dia dikira itu mati, tapi ternyata itu adalah mohon perpisahan Kurama loh teman-teman. Sampai akhirnya dia benar-benar sadar Kurama itu mengajaknya adu tos seperti yang dilakukan Killer Bee nih, dan membongkar semuanya karena Naruto mengira dia sudah berada di dimensi lain. Kalimat mengharukan itu seperti ini. Kurama, aku tak pernah takut karena kau dan aku ini terikat sejak lahir. Sampai di akhirat nanti pun kita akan tetap bersama Kurama. Dan mati seperti ini tak terlalu buruk bagiku. Naruto ya, aku tak pernah berkata kalau kau akan mati. Sepertinya kau salah paham tentang semua hal ini. Aku tak pernah membohongimu Naruto, jadi dengarkan ini baik-baik. Jika aku bilang kalau kekuatan besarmu itu didapat dengan tukaran nyawaku, kau pasti langsung menolaknya dan ragu melakukannya. Karena kau ini orangnya merepotkan seperti itu. Benar kan? Saat Jinchuriki dilepas kita akan berpisah Naruto. Baryon adalah taruhannya nyawaku, bukan kau. Nah sudah waktunya sekarang aku harus pergi. Mulai sekarang ini dan sampai saat itu tiba, jaga dirimu baik-baik Naruto, karena kau sekarang bukanlah Jinchuriki lagi. Kau sekarang bukan lagi manusia yang punya kekuatan super seperti saat aku bersamamu. Sayonara Naruto. Wah, itu adalah momen yang kita dengernya sekali lagi tuh, percakapan mereka memang sentimental nih. Coba aja ya dengerin dengan backsound lagu dari Seven of Orange itu pasti ngena banget sih. Kurama yang sejak awal bersama dengan Naruto sudah pergi meninggalkannya. Benar-benar epic sih, sekaligus menyedihkan. Dia datang sebagai bencana, tapi dia itu pergi menjadi bak legenda. Ya itulah kisah dari Kurama. Dari sini 3 poin selanjutnya itu adalah fase menuju babak time skip. Kisah Shinobi sudah tak main-main lagi nih. Urusan dengan Otsutsuki, dua putra Naruto itu saling bertempur demi tekadnya masing-masing. Pada akhirnya Kawaki hanya tentang Naruto dan Boruto hanya tentang Sasuke. Oke, ke-10 Borushiki versus Kawashiki. Nah teman-teman, ini terjadi dalam battle yang sangat sengit kala itu. Ketika Naruto sudah kehilangan setengah kekuatannya itu, dia tak bisa berbuat banyak nih. Dua putra itu bertarung dengan kekuatan karmanya, Borushiki dan juga Kawashiki. Duel itu benar-benar menarik nih, karena mereka itu benar-benar cepat dalam menggunakan kekuatan Otsutsuki. Bisa dibilang di usia mereka segitu nih, kekuatannya sudah gila teman-teman. Pertempuran epic itu menjadi akhir dari bab 1 di episode yang kemarin itu 293 untuk hiatus nih, dan demi perbaikan kisah Boruto secara lebih masif lagi. Nah kita lanjut ke 11 itu adalah fase akhir chapter bab pertama pula dengan teknik Zeno Omnipotence. Selain animenya, momen epic juga terjadi di chapternya teman-teman. Hari dimana kisah Boruto yang banyak dihujat membalikkan realita itu. Kini kisah Boruto bergelora kembali, bahkan lebih masif daripada sebelumnya. Karena pada akhirnya setelah teknik Zeno itu diaktifkan, semua orang itu menganggap Boruto adalah Kawaki dan Kawaki adalah Boruto. Sekarang di pikiran semua orang, Boruto adalah pembunuh dari Naruto karena dibuang di dimensi lain oleh Kawaki. Mitsuki sahabatnya melawan Boruto nih, dan Sasuke juga sempat terkena. Tapi beruntungnya dia pada akhirnya memihak pada Boruto karena Sarada membangkitkan Mangekyo Sharingan-nya, dan Sasuke percaya dengan putrinya. Dari sinilah Boruto melarikan diri nih. Dia adalah ancaman sekarang. Dia itu diburu sekarang ini pula, dan hidupnya itu berakhir tragis di bab pertamanya sendiri. Nah lebih dari 2 tahunan Boruto itu bersembunyi setelah ini nih, dan Sasuke melatihnya dengan segala cara untuk kembalinya nanti. Dan terakhir, di epic terakhir ini ditutup dengan Boruto comeback nih teman-teman. Ini adalah poin yang ke-12. Sekarang setelah meninggalkan embel-embel Naruto-nya, Boruto sudah berdiri sendiri nih. Dia kembali lebih matang dengan alur time skip-nya, To Blue Vortex. Nah kemunculan Boruto di chapter pertamanya itu membuat sambutan hebat nih. Satu chapter aja trending kemana-mana nih, menandakan antusias orang-orang sekarang tuh kembali ke Boruto karena ceritanya jadi seseru ini. Dia lainnya Itachi Sasuke yang mengisi itu dengan kemampuan gila-gilaan seorang Otsutsuki. Ada kemunculannya itu adalah saat ketika dia tuh datang tiba-tiba lalu menginjak wajah Kon nih. Wah, itu adalah surprise terbesar comebacknya sang villain pada dalam sejarah Boruto loh. Orang ini dianggap sekarang sebagai the best main character in the universe. Time skip To Blue Vortex-nya. Ayo gue nakama.
Nah, silahkan terus buat kalian tentang dua part ini ya, dari momen epic yang pernah terjadi dan kembalinya kejayaan dunia shinobi lebih badass lagi nih. Fase time skip era dimana ketika Boruto dan rekan-rekannya itu sudah dewasa, musuhnya itu bukan hanya soal shinobi tetapi soal Otsutsuki. Gimana menurut kalian? Setelah tadi nih pembahasan kita mengenai part keduanya, momen epic battle Bada dan plot twist terbesar Boruto hingga alur sekarang ini to Blue Vortex. Thanks a lot guys telah menonton video ini and we'll be come back again.